pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam jumpa. Pada pertemuan kita yang ke-8 di kelas 12 IPS, saya akan melanjut topik yang minggu lalu tentang perubahan sosial itu mengakibatkan terjadinya perkembangan masyarakat, di mana nanti di sini ada 3, modernisasi, yang kedua westernisasi, yang ketiga sekularisasi. Kita langsung masuk yang pertama, modernisasi. Di sini ada saya tulis ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Dia punya sikap terbuka, pikiran terbuka, open minded, sehingga dia gampang untuk menerima perubahan. Yang kedua, punya keberanian untuk mengemukakan pendapat dan bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu, time is money bahasa Inggrisnya, dan berorientasi ke masa depan. Yang keempat, memiliki perencanaan atau planning dan pengorganisasian, jadi orangnya teratur. Yang kelima, percaya diri dan dia punya perhitungan terhadap segala sesuatu yang dia lakukan. Yang berikutnya, menghargai hakikat hidup manusia lain. Jadi dia sangat menghormati orang lain dan menghargai manusia yang berbeda dengan dia. Baru yang berikutnya, percaya pada iptek. Jadi dia sangat mengagung-agungkan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Dan berikutnya, dia selalu menonjolkan prestasinya, di mana dengan prestasinya dia mendapatkan reward atau imbalan. Oke, kita lihat yang berikutnya, syarat-syarat modernisasi. Apa saja itu anak-anak? Menurut Sujono Sukamto, syaratnya yang pertama yaitu dia cara berpikirnya ilmiah. Ilmiah itu artinya dapat dipertanggungjawabkan secara akal pikiran, logika. Yang kedua, administrasi negara yang baik. Jadi administrasinya, birokrasinya tidak berbelit-belit. Yang C, pengumpulan datanya baik, teratur dan terpusat. Artinya apa? Setiap berapa tahun sekali data-data yang ada itu diupdate. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan. Artinya apa? Orang-orang luar negeri yang mau investasi mau suka ke Indonesia karena ada iklim yang menyenangkan, iklim investasi dan seterusnya. Yang E, tingkat organisasi atau disiplin yang tinggi. Yang F, sentralisasi wewenang dan perencanaan sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap mental manusia modern itu? Nah, kita lihat. Pertama, rajin. Indonesia masih sangat kurang. Tepat waktu, nah, ini disiplin. Apalagi berani ambil resiko. Oke. Baru disiplin. Kompetitif. Kompetitif ini mampu bersaing. Apakah kita sudah mampu bersaing, khususnya di zaman globalisasi? Yang berikutnya, manusia modern adil, memperlakukan orang lain yang berbeda dengan dia, jujur, rasional, sangat mengagung-agungkan akal pikiran, toleransi, menghormati orang lain, dan peduli kepada lingkungan sekitarnya. Oke, itu dia modernisasi. Yang kedua, westernisasi, kebarat-baratan, meniru secara mutlak pengaruh barat tanpa disesuaikan dengan nilai norma kepribadian bangsa. Jadi dia menirunya secara bulat-bulat, seks bebas, narkoba, miras, judi, kumpul kebo, cat rambut, tindik, tato, dan sebagainya. Ini dari luar yang ditiru bulat-bulat tanpa disesuaikan dengan dirinya. 3, sekularisasi, suatu ideologi yang menganggap bahwa hidup ini semata-mata untuk kepentingan duniawi atau proses pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai duniawi. Jadi sekuler ini artinya keduniawian. Contoh, orang beragama, dia mau bersedekah hanya untuk gereja atau masjid. Tapi ketika disuruh bersedekah untuk pembangunan jalan, dia bilang itu tanggung jawab pemerintah. Lalu yang berikutnya, ekonomi yang kapitalis. Di sini ada kebebasan individu, berarti yang kuat dia yang menang. Lalu ada pasar bebas yang hanya menguntungkan pemilik modal tapi menindas para pekerja. Baru hilangnya toleransi atau kerukunan umat beragama dengan adanya pengubuhan rumah-rumah ibadah. Jadi sekularisasi ini menonjolkan sisi keduniawiannya tanpa peduli akan keberadaan orang lain. Sekian anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Salam sehat.